alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sehat semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya sampai kita bisa kembali lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam ibadah sebagaimana semangat kita di sini Bapak Ibu ya. Yang pikirannya tidak lain, saya harus berangkat cepat biar dapat tempat di haram. Yang itu tidak kita jumpai di tempat kita, dan semoga budaya ini melekat di hari-hari kita ketika sudah di tempat tinggal kita. Karena itu diantara ciri dari ketakwaan, dan semoga hal itu terus dijaga sampai Allah memanggil kita dalam keadaan Allah cinta pada kita semuanya. Karena Nabi kita bersabda SAW, "Idza arada Allah bi'abdi khairan waffaqahu li 'amalin shalih qabla mautihi." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka hamba ini dimudahkan untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Dan kita berharap semoga kita termasuk dalam hadis tersebut. Perjalanan kita ke Taif, kenapa kita ke Taif? Sebenarnya Taif ini tidak ada keutamaan kecuali tempat yang memang menjadi favoritnya warga Saudi di dalam negeri, karena tempat paling tinggi, sejuk dan nyaman. Dan di Taif ini ada sejarah dakwahnya Nabi SAW Bapak Ibu sekalian di awal-awal dakwah. Beliau ketika dakwah di Makkah ditentang oleh kerabatnya, orang-orang kafir Quraisy, bahkan banyak mendapatkan ancaman. Maka beliau pergi ke tempat terdekat dari Makkah, dan tempat itu adalah Taif. Kita sedang menuju jalan ke arah sana. Beliau berharap ketika dakwah Taif ini warganya menerima, karena warga Taif ini sifatnya beda dengan warga Makkah. Warga Makkah ini makanan utamanya daging onta. Kata ulama, makanan itu berpengaruh pada tabiat, dan sebagaimana onta, hewan yang keras dan kasar. Jadi kalau tidak suka dia dendam dan marah. Maka demikianlah yang terjadi pada warga Makkah kepada Nabi SAW. Maka beliau pergi ke Taif karena warga Taif lebih lembut. Namun ternyata warga Taif ini berbeda dengan apa yang beliau perkirakan. Ketika beliau mengajak ke sana, warga Taif justru melempari beliau, bukan dengan batu Bapak Ibu, tapi dengan kotoran onta. Bukan kotoran yang keluar dari dubur, bukan. Tapi kata ulama, kotoran yang keluar bersama janin onta. Apa itu Bapak Ibu? Yang semacam ari-ari gitu ya. Itu kan kotorannya busuk sekali. Dilemparkan ke beliau. Sampai Allah mengutus malaikat Jibril menawarkan kepada beliau bantuan. Maka malaikat Jibril datang, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaku ada malaikat penjaga gunung Akhshabain." Di Taif ini ada dua gunung yang lumayan besar, namanya gunung Akhshabain. Kata malaikat Jibril, dia siap menerima perintahmu. Apabila engkau perintahkan dia untuk mengangkat gunung ini lalu menimpakan kepada mereka, maka dia akan lakukan. Apa kata beliau? Tidak. Aku berharap akan lahir dari mereka keturunan yang beriman kepada Allah. Subhanallah, lembutnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran besarnya Bapak sekalian. Kita sebagai seorang muslim itu hendaknya tidak soleh untuk diri sendiri, minimalnya untuk keturunan kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya doa yang dianjurkan itu disebutkan di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pada kami istri-istri atau pasangan hidup dan keturunan yang beriman kepadamu, yang menjadi penyejuk pandangan mata.
dan jadikan kami orang-orang yang menjadi pemimpin dari orang-orang bertakwa. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri kami karunia keturunan yang saleh. Kemudian yang kedua, di sini Nabi SAW dia punya jiwa bukan pendendam, tapi rahmat, kasih sayang. Walaupun dia disakiti secara fisik dan ucapan, tapi beliau tidak dendam. Nah, ini yang dianjurkan Nabi SAW, yang kita hendaknya memiliki sifat ini, Bapak Ibu. Apa kata beliau? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang punya jiwa kasih sayang dan lembut itu disayangi dan dilembuti oleh Ar-Rahman, Allah. Maka adalah kalian mengasihi sayangi siapapun yang ada di muka bumi tanpa membedakan, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apa makna rahmat di sini, Bapak Ibu? Rahmat ini maknanya adalah kemudahan dalam berbuat baik dan dimudahkan dalam segala urusan di dunia, serta dimudahkan jalan untuk masuk surga. Itu arti rahmat Allah, Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan itu dari hadis ini kita harus punya sifat itu. Kemudian juga ada tambahan sedikit, ada keutamaan mumpung kita masih di haram di sini. Sebelum sholat asar kita sholat 4 rakaat, Bapak Ibu, sunnah. Kata Nabi SAW, rahimallahu mura'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah pasti memberikan rahmat kepada seseorang yang mau sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Begitu. Itu qobliyah ya? Qobliyahnya 4 rakaat. Dah.